teknis di lapangan nanti seperti apa. Saya contohkan misalnya besok kita sudah mulai launching di SMA Plus. Mohon bantuan Bapak Kepala Sekolah bersama staf guru untuk mengatur sehingga tidak terjadi kerumunan. Jadi mungkin tadi Ibu Kepala Dinas Kesehatan sudah menjelaskan bahwa di awal pasti akan ada sedikit penjelasan oleh petugas tentang tujuan dilakukan vaksinasi dan kemungkinan terjadinya KIPI pada sasaran yang sudah divaksin. Kemudian dilanjutkan dengan screening tentunya. Setelah screening baru divaksinasi, dan yang sudah tervaksin harus menunggu 30 menit dulu sebelum dipulangkan. Jadi kami berharap besok ini sebagai kegiatan perdana untuk anak-anak sekolah yang kita kita lokasikan, sehingga ini menjadi suatu kegiatan pertama di Malaka. Nah, mohon supaya ini kita bersama-sama sekali lagi memperhatikan protokol kesehatan. Tolong diatur sehingga yang petugas vaksin yang misalnya ada 6 kelompok, mungkin diatur bagaimana caranya supaya sekali maju itu mungkin berapa, 20 orang duduk dulu, disiapkan bangku dan sebagainya, sementara yang lain biar mereka ada di dalam kelas dulu sambil menunggu giliran. Setelah vaksin, mereka akan dibagikan masker sebagai salah satu perlindungan diri juga terhadap COVID, dan mereka masker dan vitamin luar biasa. Jadi mereka dikembalikan dulu ke kelas, menunggu waktu 30 menit sebelum mereka dipulangkan. Jadi mungkin itu sedikit resume yang saya dapat tadi. Nah, selanjutnya silakan ada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau dari IBI ya, ingin menyampaikan hal-hal apa, usul saran terkait dengan pelaksanaan vaksin untuk besok dan selanjutnya untuk anak-anak sekolah, dipersilakan. Nah, ini saya langsung saja. Selamat siang semua. Yang pertama, saya merasa senang, bangga karena sekolah kami dipercaya untuk pembukaan vaksinasi ini di sekolah kami. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama itu menyangkut persiapan untuk besok pembukaan ini, kalau boleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan membantu saya untuk kita mempersiapkan lapangan. Kalau boleh sebentar sore atau besok pagi sebelum kegiatan kita sama-sama melihat lokasi dulu, sehingga ketika Ibu Bupati bersama rombongan dan tim vaksinasi tiba, kita sudah dalam keadaan fix. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyangkut ini siswa, bahwa di sekolah kami ada 410 orang, termasuk guru. Ini sudah kami laporkan ke pusat juga. Laporan ini kami lapor ke Dinas Pendidikan Provinsi dan juga di Kementerian. Mereka minta data itu dan kami sudah membuat itu, dan laporan yang sama, format yang sama saya kirimkan juga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka. Kami ada 410, karena itu saya minta bantuan supaya jangan menimbulkan kerumunan. Maka bagaimana kami yang sebanyak itu bisa diatur, makanya kalau boleh catat. Tapi sekolah kami masih menggunakan shift. Senin, Selasa itu kelas 12, Rabu, Kamis itu kelas 11, Jumat, Sabtu itu kelas 10. Nah, tetapi kalau memang besok itu jadwalnya bahwa itu kita pembukaan dan semua hadir, kita mendatangkan semua. Tetapi tadi Ibu Ketua katakan bahwa kalau boleh yang lain di dalam kelas dulu,
yang lain melakukan vaksinasi. Tetapi kami sudah mengatur jadwalnya seperti itu. Oleh karena itu kami minta rincian jadwalnya lebih lanjut sehingga kami tinggal menyesuaikan. Kalau boleh besok itu katakanlah kelas 1 dulu itu ada 172 orang. Lalu yang berikutnya masih kelas 11 itu 96 orang. Kelas 3 itu ada sekitar 100 lebih. Jadi kalau boleh kita utamakan per tingkat. Mungkin satu kali pertemuan satu tingkat dulu, sehingga tidak menimbulkan kerumunan di lokasi sekolah. Soal penerapan protokol kesehatan di sekolah kami itu sejak tahun lalu pemantauan dari Polres dan dinas terkait itu sudah kami lakukan setiap hari seperti itu. Dan terakhir itu kemarin dulu dari Polres datang untuk mengecek apakah sekolah kami menggunakan SIFAN dan menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Dan ternyata kami memantau itu dari Polres sendiri bahwa kami, boleh dikatakan mereka katakan bahwa kami mau seperti ini. Artinya mereka setelah mendengar penjelasan saya di kantor, kemudian kami survei di lapangan, mereka melihat bahwa ini yang kami harapkan. Itu artinya bahwa kami memenuhi protokol kesehatan sudah kami lakukan. Tinggal besok kegiatan ini saya minta supaya mohon informasi yang jelas kepada saya sehingga saya tidak mendatangkan semua siswa 410 orang itu di lokasi yang sama, takutnya menimbulkan kerumunan dan saya disalahkan. Memang betul bahwa tidak semua anak pasti akan divaksin, karena memang ada beberapa orang yang sudah vaksin sendiri siswa itu. Lain sudah, lain belum. Guru juga sebagian besar sudah selesai, tapi sebagian belum alasan sakit, hamil dan lain-lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya merasa bangga, senang siang ini bahwa bisa dikumpulkan kami untuk ya sedikit penjelasan tentang COVID. Kalau boleh itu informasi model macam begitu harus disosialisasikan jauh-jauh hari, baik itu sekolah maupun masyarakat, untuk kita tahu tentang penjelasan tadi itu sehingga kita punya tugas yang sama untuk memberi motivasi kepada peserta vaksin untuk datang memberi diri untuk divaksin. Tapi kami guru saya baru tahu ini pun kami saya rasa tidak lengkap. Ada kepala yang tidak ada yang ada sedikit orang saja. Memang ini informasi saya dapat dari Polres dan Kesehatan. Kami guru-guru sudah masuk ke kelas, sudah menyiapkan anak bahwa vaksin itu baik untuk kekebalan tubuh, tidak sakit seperti tadi Bu Kadis Kesehatan menyampaikan bahwa pokoknya yang disampaikan oleh pihak kepolisian dengan kesehatan itu kami sudah sampaikan kepada anak sudah siap diri untuk divaksin. Ini kami sudah masuk tiap kelas. Jadi ini saya kalau boleh itu mensukseskan apa yang disampaikan Ibu Ketua tadi, bahwa kalau boleh itu ada sosialisasi ke bawah supaya kita sama-sama menggerakkan siswa atau masyarakat untuk memberi diri divaksin. Jadi itu masukan dari saya, ada 2-3 poin itu supaya kita bisa lakukan. Sedangkan untuk lokasi saya dengan guru-guru sudah siapkan. Tinggal hanya apakah itu cocok dengan tim yang turun atau tidak, mungkin saya minta bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kesehatan. Sebelum Ibu tim turun, mungkin kita sebentar sore atau besok pagi kita bisa lihat lokasi untuk persiapan itu. Saya rasa ini saja masukan dari saya. Terima kasih, selamat siang. Baik, apakah kita langsung tanggapi atau langsung aja ya? Mungkin untuk kesiapan sekolahnya, bagaimana Pak
Pak Kadis, apakah bersedia untuk melihat dulu atau bagaimana? Jadi baik, untuk permintaan dari kepala sekolah nanti kita datang, karena bagaimanapun juga mekanisme harus kita terapkan di sana. Tetapi kaitan dengan teknisnya, berapa jumlah tim yang nanti dipersiapkan oleh Ibu Kadis, dalam hal ini tim yang vaksinatornya, berapa jumlah orang, sehingga kita bisa membedah 400 itu pada hari yang sama. Karena tadi Bapak bilang akan antri ya, dari tingkat kelas ke kelas yang lain itu nanti mempengaruhi jadwal yang lain, karena kita anggap ketika dia datang di sana, tim itu menyelesaikan satu sekolah. Itu yang kita harapkan, karena jadwal yang rencana saya buat itu satu hari itu tuntas di titik itu, sehingga nanti kita cross check dengan tim yang disediakan oleh dinas kesehatan, berapa tim yang akan turun, sehingga kalau Bapak bilang 400 sekian, kita sudah bisa bagi jamnya saja. Kelas 1 di jam sekian, kelas 2 dan seterusnya. Karena kalau Bapak minta untuk 1 minggu, 1 hari per kelas, dari nanti sampai 1 minggu, ini waktunya sepertinya tidak cukup, karena dari jumlah siswa yang begitu banyak, belasan sampai 20-an ribu ini kan kita tidak bisa menjangkau dalam berapa waktu. Kan waktu kita masih efektif katakanlah 3 bulan. Dan ini upaya keras dari kita untuk bagaimana menyelesaikan tugas ini dengan jumlah waktu yang tersedia. Saya rasa dari saya demikian. Mungkin Ibu lebih teknis, Ibu Kepala Dinas Kesehatan lebih teknis mekanisme pemberian vaksinnya. Baik, mohon izin tentang rencana untuk launching besok. Ya, kalau awalnya sih kami sudah siap untuk 4 tim, tapi kalau memang berpotensi terjadi kerumunan, saran saya kita ikuti jadwal sekolahnya, sehingga anak-anak tidak bingung. Ya, tetapi itu nanti kita kerjakan dalam waktu 3 hari ya, karena tiap hari kelas 1, 2, 3 kan berbeda sekolahnya. Berarti besok kita launching untuk kelas yang akan sekolahnya besok. Ya, mungkin mohon izin seperti itu, tapi jumlahnya boleh disampaikan bahwa semua akan dilayani, karena vaksinnya sudah kita siapkan untuk semua dilayani, untuk SMA, SMP, WLU. Ya. Mungkin untuk besok ambil kelas 1 dulu 176 bisa nanti dikerjakan 2 puskesmas ya, Ibu tadi 2 puskesmas nanti dengan Fahilukas saja, sehingga tidak terlalu berkerumun. Nanti di lokasi sekolahnya kita pilah tempatnya, nanti di setting langsung dengan puskesmas Betun dan Fahilukas ya, karena wilayah Kecamatan Melaka Tengah, jadi bisa untuk membantu besok pelayanannya di SMA Santo Albertus Agung. Mungkin untuk kelas 1 saja dulu, kemudian nanti hari Sabtunya untuk yang kelas 2 ya, atau Sabtu tidak sekolah? Kalau 3 hari bisa Bu, bisa 1 hari 1 tingkat. Ya. Nah, besok kelas 1 dulu juga bisa Ya. sampai SMP-nya. Ya. Lalu hari berikutnya kelas 2, hari berikutnya kelas 3 bisa. Ya. Tergantung itu bisa SMP dan SMA yang kelas 1 itu semuanya besok sekolah. Kelas 1 dan kelas 1 SMP maupun SMA. Ya, berarti kita layani dulu untuk kelas 1 SMP dan SMA, Sabtu sekolah juga. Sabtu sekolah. Oh ya, baik. Berarti dengan hari Sabtu itu sudah 2 kelas, Senin selesaikan 1 kelas 3.
bisa, sehingga tidak mengganggu juga jadwal dari Bapak Ibu untuk nanti bisa mengawal anak-anak. Mohon membawa kapalnya. Nanti sebentar dari 2 puskesmas ini akan ke sekolah dengan dinas untuk nanti setting tempatnya. Ya. Demikian saya kembalikan dulu. Baik, saya tambahkan sedikit izin Ibu Ketua Tim Penggerak Perangkat mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Baik sekali untuk supaya tidak ada penumpukan orang banyak, karena pengalaman kami dengan pihak kepolisian baru-baru kena tegur itu waktu penerimaan anak-anak itu di PKD terlalu banyak orang agar kami juga sulit untuk mengaturnya. Padahal untuk itu saya minta untuk tadi seperti disampaikan oleh Ibu Kadis, untuk kita bertahap itu lebih baik lagi. Dan ini saya juga minta kita memberikan tepuk tangan buat Ibu Ketua Tim Penggerak Perangkat, karena ini merupakan satu terobosan yang sangat baik. Karena anak-anak ini sangat merindukan untuk sekolah tatap muka. Saya yang bilang namanya Zoom, saya tidak percaya. Apa anak SD kelas 1 dia sudah tahu apa? Itu mama atau papa yang kerja. Jadi di terobosan ini kalau sampai bulan November dan Desember kita sudah sampai 75 atau 90%, saya kira ini sesuatu yang sangat kita banggakan di belakang. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain dari Ibu Ketua IBI dulu, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ketua atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari IBI menyampaikan banyak terima kasih atas kegiatan hari ini, di mana sebuah ibu hamil dan ibu menyusui akan mendapat vaksin. Karena selama ini ibu terus terang banyak ibu hamil di Melaka, mungkin sudah di atas 10 ibu hamil yang mengalami COVID. Kebetulan saya, yang tadi seperti Ibu tadi bilang, saya Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang tiap hari urus ini penyakit, tiap hari penambahan berapa itu kami yang rekap, sehingga sudah di atas 10. Dari 10 orang ini bayinya tidak selamat. Padahal mau bilang kita sudah jalankan revolusi kaya itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tapi dengan adanya COVID, ibunya kita turunkan, tapi bayinya semakin meningkat dengan adanya COVID. Sehingga mungkin dengan adanya vaksin ini, ibu hamil bisa diselamatkan dari terjangkitnya virus corona ini. Jadi mungkin kami dari IBI sangat mendukung. Dalam 1 minggu ini kami akan menyampaikan kepada teman-teman bidan untuk memberikan penyuluhan kepada semua ibu hamil maupun ibu menyusui supaya bisa mendapat vaksin. Terus terang, selama ini kami sudah ke masyarakat, banyak masyarakat yang belum mau vaksin. Mungkin di saat ini kita semua Bapak Ibu sudah dapat informasi, tolong sampaikan kepada keluarga kita bahwa vaksin itu baik. Vaksin itu tidak mematikan. Saya sendiri tensi 180/120. Tapi saya berusaha, saya minum obat sampai saya suntik karena saya yang urus ambil vaksin, kemudian saya tidak mau vaksin dan saya mati konyol gara-gara COVID, lebih baik saya vaksin. Saya gula 400, saya minum obat selama 1 minggu, minum obat tensi tinggi selama 1 minggu, tensi saya turun, gula turun, akhirnya saya suntik. Tensi dan gula berawal dari saya urus COVID dari bulan Maret tahun lalu. Sehingga saya harus berani, saya harus minum suntik itu vaksin supaya saya bisa selamat. Jadi tolong sampaikan Bapak Ibu yang tensi tinggi, kita yang lansia ini pasti tensi semua tinggi, tapi tidak usah takut. Karena di sana ada dokter. Dokter periksa dulu, kalau memang tensi tinggi, istirahat 30 menit. Kalau tidak turun berarti ditunda besoknya atau seperti Pak Kasat Pol PP juga
tugas 1 minggu. Ya, dan 180. Mungkin karena pengaruh takut, kemarinnya 180. Ini hari mau pencana 180. Ya, tapi sudah divaksin semua. Nah, ya, baik. Jadi penyampaian kami seperti itu, kami sangat mendukung supaya angka kematian ibu dan angka kematian bayi bisa menurun di Kabupaten Malaka. Baik, terima kasih dari saya itu saja, Ibu, saya kembali. Silakan, ada pertanyaan lain? Mulai dari mana ini, Kak? Dari depan. Kalau yang sama tidak usah lagi ya, Bapak Ibu Guru ya. Baik, saya langsung saja terima kasih banyak terdiri Ibu Ketua dan Ibu Kepala Dinas, yang dimana hari ini saya baru melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Kesehatan terhadap kita yang kita tahu dengan jelas. Dan selama ini hanya istilahnya tangkap-tangkap saja, bunyi motor king-king, masyarakat lari semua. Makanya persentasenya tidak naik. Saya ini juga sebagai guru, guru honor, kami mau honor abadi ya. Jadi katanya bilang mau vaksinasi di sekolah-sekolah. Hari ini saya pergi, vaksinasinya sudah tidak ada lagi. Dengan kami kemarin sudah vaksinasi, sudah kemarin ke sini tidak ada. Jadi sampai sekarang saya juga belum vaksinasi. Ya. Jadi hari ini saya merasa berbangga sekali dengan pertemuan kita yang mana saran yang diberikan oleh Ibu Dokter kepada kami ini, sehingga kami bisa menyampaikan kepada Bapak Mama kami, adik kami, keponakan kami itu sesuai dengan apa yang Ibu Pas berikan kepada kami ini. Tidak ada efek yang membuat ini. Kamu jadi sakit kalau vaksinasi, nanti 3 hari mati, tidak ada. Jadi saya kira saya tidak berpanjang. Cara hari ini saya berterima kasih sekali dan kami siap mendukung. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih untuk Ketua Tim PKK yang sudah menginisiatif kegiatan yang mulia ini, karena itu berkhasiat untuk kita semua. Yang kedua, kalaupun misalnya setelah besok launching, kalaupun jadwal dikeluarkan oleh dinas menyangkut sekolah-sekolah, saya sabar syukur menawarkan untuk yang pertama setelah ini. Ini menawarkan karena anak-anak sangat rindu sekali untuk sekolah. Jumlah siswa saya 679. SMP mana? SMP Syukur. Berapa guru? Ada 8 guru yang belum divaksin, karena itu sudah 687. Karena itu mungkin jadwalnya mungkin keluar jauh-jauh hari, sehingga persiapannya kan bisa siap secara baik, sehingga besok mungkin dan seterusnya kami bersama Bapak Ibu Guru sosialisasikan kepada anak-anak. Dan mau diizin besok mungkin kami ada kesempatan kami datang untuk studi banding di SMA ini supaya kami bisa persiapkan segala sesuatunya. Mungkin hanya ini saja. Untuk selanjutnya terima kasih. Sambil kita diskusi, Ibu silakan menikmati dulu potong yang ada di depannya biar kita kering karena panas udaranya ya. Baik, silakan minum. Ibu hanya ada snack saja, mohon maaf. Dan kita lanjut ke diskusi berikutnya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat siang semua. Boleh sambil mendengar sambil menikmati saya. Baik. Oke, baik. Mama Ketua Penggerak PKK dan semua. Sebelum saya mengutarakan apa yang hendak saya sampaikan, mungkin pada momen ini momen yang terbaik karena kami duduk di sekolah jarang dipertemukan dengan situasi seperti ini. Mungkin saatnya mungkin saya butuh 1-2 menit untuk menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Kadis Kominfo, bahwa program tahun ini kami salah satu sekolah SMP Satapan Muti, kami dari SMP Satapan Muti,
mendapat data kuota titik akses untuk bakti info akses internet. Terima kasih banyak atas perjuangannya. Ya. Dan yang berikut, kami dari sekolah apresiasi juga untuk Ibu Kadis ini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan nanti program jemput bola untuk urus akte lahir. Karena memang kami di sekolah banyak anak yang tidak punya akte lahir, kendalanya urus ke sana lama. Dan akte lahir itu sangat penting untuk sekolah karena nanti akan diinput pada aplikasi. Sekarang data pokok pendidikan yang aplikasi ke pusat, ke Pudik, itu butuh nomor akte lahir. Baik, terkait dengan vaksinasi program dengan tagline Goes to School, setelah disimak mungkin perlu saya sampaikan bahwa mungkin akan ada beberapa kendala yang akan kami hadapi di lapangan. Di sini saya coba sampaikan bahwa faktor internal sendiri dari kami sekolah, kami mungkin dari sekolah kami perlu waktu sedikit karena ini dadakan. Jadi perlu waktu sedikit untuk menyampaikan, menginformasikan baik kepada orang tua maupun kepada siswa. Paling kurang kami mengubah pola pikir atau mindset mereka terkait dengan vaksin ini. Karena sekarang jujur baik di masyarakat lingkungan semua bahwa semua pada takut akan vaksin. Jadi kita perlu waktu sedikit untuk pertemuan dengan orang tua, memberikan informasi tambahan terkait dengan seperti disampaikan Ibu Kadis supaya mereka bisa cepat. SMP Satak Manumudi Bapak. Ya, siap. Jadi kami sedikit perlu waktu untuk mengubah pola pikir orang tua dan serta didik. Sehingga kalau terkait dengan vaksinasi nanti bertemu dengan orang tua, mungkin kami perlu dengan surat persetujuan dari mereka Bapak Dr. Kadis bahwa orang tua menyetujui kegiatan ini, sehingga ketika ada hal-hal yang kita tidak inginkan bisa dipertanggungjawabkan. Itu faktor internal dari sekolah. Yang kedua mengenai mungkin ada faktor internal eksternalnya, mungkin Bapak PLT Bapak Kadis, mungkin kami minta mungkin jadwal untuk vaksin dikeluarkan cepat sehingga kami bisa atur waktu, kami bisa punya kesempatan untuk menyiapkan segala hal-hal yang akan dibutuhkan. Terus permintaan kami faktor eksternal kedua, permintaan kami kepada Ibu Kadis, mungkin nanti bantuan, mungkin ada staf medis ketika besok mau vaksin, kalau bisa sore ini di sore hari datang untuk lihat persiapan kami besok, ruangan pembuka, ruangan semacam apa yang perlu disiapkan. Kalau sudah mantap, siap untuk melaksanakan kegiatan. Ini saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu, menyapa satu persatu. Saya mau mengusulkan beberapa hal. Sebelumnya saya sangat apresiasi dengan kegiatan yang sangat positif ini, bahwa dari sekolah ini kegiatan yang sangat kami tunggu-tunggu selama ini. Karena kerinduan kami untuk bertemu dengan siswa kami, di mana selama ini terpaksa, jujur saja bahwa kami harus sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan mereka karena keprihatinan kami yang sangat tinggi terhadap pendidikan dan masa depan generasi muda kita. Setelah ada tindakan seperti ini, maka kami sangat menyambut baik. Saya mau mengusulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk meningkatkan target vaksinasi di sekolah ini. Jadi kalau tadi misalnya sekolah sudah mengadakan pembelajaran dan shift-shiftan, maka kita harus mengikuti itu. Maka shift-shiftan ini juga bisa dibuat dengan per jam, sehingga targetnya ditingkatkan. Misalnya begini, di SMA Plus itu jumlah siswanya 400-an. Kita bisa memberikan shiftnya mungkin pagi hari sampai dengan sore hari. Jam sekian sampai jam sekian itu untuk kelas 1, jam sekian sampai jam sekian untuk kelas 2, jam sekian sampai jam sekian untuk kelas 3, sehingga targetnya lebih cepat tercapai. Karena seperti tadi yang digambarkan oleh Ibu Kadis Kesehatan, bahwa satu paket misalnya untuk satu sekolah itu misalnya
kalau bisa 1 atau 2 hari, maka kita harus bantu. Di sekolah kita harus bantu dengan membuat jadwal. Sehingga 1 hari penuh itu untuk vaksin atau 2 hari penuh itu untuk vaksin. Tidak perlu sekolah hari itu. Jadi jam 8 sampai dengan jam 10 atau jam 12 itu untuk kelas 1 misalnya. Jam 1 sampai dengan jam 4 misalnya untuk kelas 2. Sehingga hari itu lebih banyak siswa yang tervaksin. Dan juga tentu mohon bantuan untuk tenaga medisnya juga diperbanyak. Sehingga kita jangan membutuhkan waktu yang banyak untuk urusan vaksin ini. Itu maksudnya, supaya lebih banyak anak yang lebih cepat divaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, baik sekali usulan dari Staf Manuti untuk kita melibatkan orang tua. Jadi sosialisasinya jalan, mungkin juga orang tua yang belum divaksin juga bisa ikut divaksin juga. Nah ini mungkin upaya ini bisa dilakukan oleh sekolah, sosialisasi kepada orang tua siswa, sehingga semakin meluas sosialisasi kita kepada masyarakat. Mungkin ini saja usulan saya. Terima kasih, selamat siang. Ibu saya. Ya, silakan Ibu. Ibu saya. Jawab dulu ya, biar tidak lupa. Baik, terima kasih. Terima kasih, saya berdiri saja supaya bisa lihat semua. Untuk besok persiapan sebelum vaksin, anak-anak harus diberitahu makan kenyang. Karena ada yang datang ditanya tadi makan atau tidak, makan, padahal dia tidak makan. Kemudian nanti vaksin, kemudian sebentar 30 menit mungkin dia sudah loyo. Nah, itu yang harus makan. Itu yang saya sampaikan karena selama ini kami pengalaman di lapangan. Kemudian harus tidak boleh mete malam. Ada yang kelas 3 SMA atau kalau ada yang pengen HP main permainan sampai pagi, jam 5 baru tidur, datang vaksin, kemudian tadi malam tidur, kemudian setelah vaksin di beberapa menit dia langsung loyo, kemudian laporkan kipi, padahal tadi malam dia tidur. Nah, kemudian sampaikan ke anak laki-laki, ada yang minum sopi, setelah suntik tidak boleh minum sopi, karena pengalaman seperti kemarin satu di Faheluka, Pak Ketua, padahal vaksin pertama dia aman. Setelah vaksin kedua dia meninggal. Teleponlah saya, ada KIPI, kejadian di hutan pasca imunisasi orang meninggal. Saya lapor ibu, aduh orang meninggal. Iya, segera ke Faheluka untuk cek kenapa dia meninggal. Ternyata saya tanya dokter, mana hasil? 30 menit waktu dia setelah dia vaksin itu 30 menitnya observasinya tensi berapa, nadi berapa, pernapasan berapa, suhu berapa. Ternyata semua normal. Kemudian 30 menit dia boleh pulang. Setelah sampai di sana, Bapak Tua di dalam kampung minumlah sopi 1 jerigen. Kemudian sorenya dengan anak mantu bawa 1 jerigen pitamak. Minumlah dia sampai tengah malam dia meninggal, bawa sampai RSPP meninggal. Waktu itu kami belum melapor, tapi dari kepolisian, ibu ada yang meninggal. Saya bilang baik, kita siap, kita cek dulu. Jangan tuduh kami. Kami sudah cek semua, sudah setelah observasi 30 menit, dia sudah tidak ada, dia sudah normal, sudah sehat, baru kami suruh pulang. Kalau kipi berat itu 30 menit waktu kita suntik, kita cabut jarum 15 menit dia sudah loyo, dia sudah mau mati di situ, itu baru kipi berat. Tapi kalau dia sudah minum sopi, itu karena makanya kami dengan kepolisian menghadap keluarganya, kita rembuk bersama, keluarga terima kematian bukan karena vaksin, tapi karena ajalnya akan tadi minum sopi tadi. Jadi saya sampaikan itu pengalaman, sehingga besok tolong sampaikan anak-anak kalau belum makan boleh pulang makan dulu. Kemudian mungkin besok di sekolah bisa siapkan air 1-2 dos, karena ada yang kadang-kadang habis suntik dia teringat, bisa kasih air atau dengan air gula bisa siapkan di sekolah. Karena kami dari kesehatan pasti kami hanya datang bawa vaksin, bawa obat-obat TB. Makanya kami bawa dengan ambulans, bawa dengan infus memang. Kalau memang ada kipi berat langsung kami pasang infus, kami larikan ke UGD. Kemudian untuk yang ibu tanyakan bahwa per jam tidak bisa. Vaksin itu dia 100 orang kami tarik dari jam 9 sampai jam 3 sore. Iya, kalau 100 orang
Jam 9 sampai 1. Jadi kalau mau pagi sore siang tidak bisa. Karena bukan vaksin bayi itu datang catat nama langsung vaksin. Yang orang dewasa dari meja pertama, meja kedua, meja ketiga, meja keempat. Kemudian setelah dia vaksin 30 menit dulu baru dia pulang. Jadi satu orang, waktu kami pertama 20 orang saja kami vaksin. Setelah berlanjut, akhirnya semua Pak Gubernur bilang harus tingkatkan vaksin. Jadi semua kabupaten kami sudah sepakat bersama 1 hari 100 orang. Itu tim 6 orang saja Ibu. Jadi kita tidak perbanyak, satu tim lainnya 100 orang. Mungkin di ruangan sebelah satu tim 6 orang itu sudah dilatih khusus. Kami yang lain yang seperti kami di Ibu Paris yang kami berapi kami tidak tahu karena kami tidak ikut latihan. Kami hanya ikut pantau saja. Jadi yang ikut latihan yang 6 orang itu. Jadi kita tidak tambah-tambah orang supaya cepat selesai. Kemudian kami lihat juga dari vaksin. Seperti yang tadi vaksin. Kalau misalnya kita minta 1.000, minta 3.000, layani 1.000. Datang hanya layani berapa orang, kemudian kita harus mengemis lagi, kita pusing urus ini vaksin. Tapi tidak apa-apa sampai Desember pasti seperti Ibu Ketua katakan, mungkin tidak sampai 100%, tapi 80-90% mungkin bisa sampai. Dari penyampaian saya itu saja, supaya besok anak-anak harus makan dulu baru vaksin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Kabid P2. P2P. Kabid P2P. Baik, terima kasih masukannya bagus sekali. Juga dari Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi mungkin saya ringkaskan di sini bahwa yang pertama soal jumlah sasaran per kali vaksin di setiap sekolah. Mungkin Bu Kadis Kesehatan, apakah kita bisa berbagi, misalnya kita targetkan saja kalau 410 orang kita jadikan 3 kali vaksin. Bisa ya kayak gitu ya? Pak Kadis, bagaimana Pak Kadis? Mekanismenya kita harus serahkan kepada tim vaksinator, karena bukan peserta, kepada timnya dulu, karena tim yang bisa mampu menyelesaikan tugas hari itu. Lalu kita menyesuaikan dari sekolah, kita menyesuaikan berapa siswa yang harus kita vaksin pada hari itu sesuai dengan persiapan tim, sehingga tuntas, mereka yang datang tuntas. Tadi usul kami kalau boleh satu sekolah selesai, tetapi karena seperti yang Ibu bilang, dia punya tahapan penyelesaian orang sampai vaksin itu kan ada waktu, ya kan? Screening, itu dites lagi. Lalu setelah vaksin harus menunggu 30 menit harus baru kita pulangkan. Di sini kan ada waktu, butuh waktu ini. Jadi Ibu Ketua mungkin kita serahkan semua teknisnya kepada Dinas Kesehatan untuk memberi kepada kita satu sekolah atau berapa sekali dalam satu hari, berapa, sehingga kami sudah bisa bagi jumlah siswa yang ada. Seperti Sabar Subur kan 800 lebih, berarti dia butuh 8 hari. Ya, ini butuh 2 minggu. Ya, jadi mungkin bisa ditingkatkan sedikit kan, Bu Dokter? Ya, bukan 100 saja, tetapi kita minta sehari 200 misalnya, supaya tidak terlalu lama juga ya. Jadi yang 400-an siswanya berarti kita ambil 2 hari. Yang Sabar Subur misalnya 670-an kita ambil di 3 hari seperti itu. Jadi supaya ya kita kejar target ini terpaksa, kejar tayang istilahnya. Ya, jadi kita tetap kita memperhatikan tingkat pencapaian petugas supaya hasilnya maksimal. Karena kalau petugas sudah capek, takutnya nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya proses screening menjadi sedikit terganggu karena mungkin faktor kecapean. Jadi kita batasi mungkin sampai 200 masih bisa kan, Bu Kadis kira-kira? Ada 2 tim. Oh ya, berarti satu tim menangani 100, satu timnya lagi menangani 100. Jadi silakan semua sekolah. Itu bisa. Saya minta supaya teknisnya sekolah mengatur jadwal dengan Pak Kadis.
tim kesehatan dengan Ibu Kadis mengatur tim vaksinatornya. Jadi seperti itu, nanti tinggal dikawinkan informasi Pak Kadis kepada Ibu Kadis Kesehatan bahwa sekolah ini jadwalnya di tanggal ini dan ini. Sekolah B Sabar Subur misalnya di 3 hari tanggal berapa dan berapa. Jadi supaya ada saling koordinasi. Nah, untuk tadi permintaan supaya petugas kesehatan datang untuk melihat lokasi, saya rasa tidak perlu. Karena kita semua sudah mengerti bahwa kita harus jaga jarak, harus tidak boleh berkerumun, siapkan saja mejanya. Nanti biasa petugas kesehatan itu mereka sudah terbiasa. Datang mereka sudah langsung bisa atur diri. Meja ini untuk siapa, dan siapa, mereka sudah bisa atur. Jadi tolong siapkan saja meja dan kursi. Kalau mau ada taplak, silakan. Ya, jadi saya rasa begitu. Kemudian untuk tadi permintaan dari SMP Satap Manuti tentang info konsen, Dr. Ida, bagaimana? Itu saya rasa perlu juga itu. Info konsen ini maksudnya surat pernyataan bersedia divaksin yang ditandatangani oleh orang tua karena mereka masih di bawah umur. Nah, kalau ini memang diperlukan, saya minta setiap sekolah menyediakan formnya sendiri untuk anaknya. Ya, jadi yang divaksin itu adalah anak-anak yang sudah mendapat persetujuan dari orang tua. Ini lebih aman. Memang di setiap tindakan kesehatan sekarang harus ada info konsen namanya. Ya, Bapak bersedia untuk dilakukan tindakan pada orang yang menandatangani info konsen tadi. Nanti formnya mungkin Dokter Ida bisa bantu kita kok untuk formnya biar dikasihkan ke bapak-bapak kepala sekolah untuk mereka memperbanyak sendiri di sekolahnya. Ya, bagaimana kira-kira? Ya, nanti formnya nanti saya minta Ibu Kadis Kesehatan untuk menyampaikan kepada pengawas sekolah, boleh nggak? Jadi dari pengawas sekolah meneruskan ke kepala sekolah. Tapi tolong kerjanya cepat, tidak boleh lama-lama. Saya minta supaya dalam waktu singkat, besok atau 2 hari lagi, info konsennya sudah terbagi ke setiap kepala sekolah. Ya. Nah, kemudian untuk untuk semua siswa yang mau divaksin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid atau sekaligus sebagai Ketua IBI Kabupaten. Jadi ingat supaya sampaikan ke anak-anak 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya dia harus cukup tidur, tidak boleh begadang, dan dia harus makan pagi sebelum datang, makan kenyang, dan tidak minum alkohol setelah divaksin. Dan jangan lupa membawa kakak, karena itu kepentingan untuk input data ke sistem. Ya, jadi itu saya kira beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari usul saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, silakan. Baik, mohon izin. Saya sedikit tanggapi dari untuk buat surat pernyataan itu. Karena yang saya baca itu syarat untuk tatap muka itu adalah harus divaksin. Guru dan siswa harus divaksin. Jadi tolong ini kita perhatikan apakah nanti bagaimana ini. Karena untuk tatap muka berarti guru dan siswa harus divaksin. Ya. Baik Pak, jadi tetap saja apapun itu syaratnya. Jadi informed consent ini adalah penting sekali ketika akan dilakukan tindakan-tindakan kesehatan. Jadi saya sebagai dokter gigi misalnya, saya mau cabut gigi pasien, dia harus menandatangani informed consent. Jadi di tempat kami praktek ataupun di rumah sakit atau di puskesmas, sebelum dilakukan tindakan biasanya harus menandatangani yang namanya informed consent. Tapi saya tidak tahu Dokter Ida bagaimana di sini, pakai begitu juga kok? Untuk vaksin, ya. khusus vaksin. Kalau untuk vaksin mungkin bisa dijelaskan sedikit sih ya. Jadi memang vaksinasi ini wajib, tidak memilih, karena ini ada perpresnya, kecuali memang dia tidak indikasi secara medis.
tapi itu hanya ditunda saja. Jadi tidak memilih bahwa saya mau atau tidak, itu memang wajib. Ya. Karena itu ada perpresnya. Yang terakhir itu Perpres 14 itu memang wajib. Jadi ya ini memang ketika di screening dan sebagainya, tetapi memang ini wajib, tidak memilih, tidak memilih. Semua warga negara yang 12 tahun ke atas harus divaksin. Iya, demikian. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ida sebagai Kadis Kesehatan. Berarti Pak, mau tidak mau harus mau. Karena itu juga menjadi syarat daripada prasyarat untuk kembali dilakukan tatap muka di kelas. Tapi bukan artinya kita paksakan, kita tangkap dan kita vaksin, tidak. Tetap harus ada komunikasi yang baik. Ya, sebelum dilakukan vaksin, saya harapkan ada petugas saya sendiri. Nanti kalau saya pas turun ke lapangan, saya yang akan menjelaskan kepada siswa, saya yang akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa vaksin diperlukan. Ya, itu vaksin sebenarnya intinya sama dengan yang kita vaksin. Anak-anak yang bayi yang baru lahir saja sudah ada vaksin hepatitis, ada vaksin BCG, kemudian 1 bulan kemudian setelah berturut-turut dia harus vaksin DPT. Reaksinya sama kayak begitu karena dimasukkan benda asing ke dalam tubuh. Benda asingnya bukan duri atau apa, tetapi itu bibit penyakit, kuman, virus yang dimatikan atau yang dilemahkan. Pasti ada reaksi dari tubuh, itu udah pasti. Ya, jadi itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita. Kita tidak takut vaksin, kita lebih takut mati karena COVID. Itu yang menjadi intinya. Ya, jadi saya rasa inform consent mungkin tidak diperlukan untuk hal ini, khusus untuk vaksin sekarang, karena memang wajib vaksin, kecuali mereka yang memang tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Saya contoh ibu hamil yang baru hamil 1 minggu sampai dengan 12 minggu, itu memang tidak boleh divaksin. Itu ada alasannya khusus. Tetapi setelah 13 minggu sampai dengan mendekati melahirkan, dia tetap harus divaksin. Ya, karena itu double dapat imunitinya. Ibunya dapat, jabang bayinya juga dapat, janinnya juga dapat. Ya, jadi ini ada 2 keuntungan. Jadi tidak usah takut. Ya, intinya bahwa vaksin aman. Apalagi kalau dengan Sinovac itu sangat ringan. Ya, jadi tidak perlu takut. Nah, kemudian untuk jadwal-jadwal kunjungan petugas untuk imunisasi, saya minta tolong Bapak Pengawas dengan bantuan Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, tolong dibuatkan jadwalnya sesegera mungkin dan dikirimkan ke saya juga ke Ibu Kadis Kesehatan untuk diatur vaksinatornya, dan saya siap turun untuk mengawal semuanya bersama dari TNI Polri, juga bersama dari Satpol PP. Bagaimana keadaan, siap? Ya, kemudian untuk rilis apa pengambilan beritanya dan publishnya saya serahkan kepada Dinas Kominfo. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada tambahan lagi? Saya tambah sedikit untuk sekolah. Silakan. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan kepada para kepala sekolah ya. Jadi dari Satpol mungkin memang kita tidak mengharapkan hal yang terburuk buat anak-anak ya. Kita doakan, kita harus optimis karena ini program besar ini untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membunuh manusia. Itu yang paling penting disampaikan kepada anak-anak dengan orang tua ya. Tolong sampaikan itu, karena tadi Ibu sudah sampaikan ini wajib. Ini bukan hanya nasional tetapi secara internasional, karena kita menjaga dunia ini, penghuni dunia ini supaya sehat. Lalu yang berikut, Bapak Ibu sudah segera menyampaikan kepada Korwas ya, jumlah siswa itu ada berapa sehingga kita bisa bawa ke jumlah hari ya. Tolong ya. Dari setelah ini tidak boleh pulang dulu. Kita rapat internal.
karena setelah yang launching besok, sasaran satunya adalah SMP Saro Subur karena di tengah. Setelah itu kita kasih ke salah satu SMA yang terbesar, Hargakai. Kita nanti serang seling ya. Tetapi ini jangan dibahas di sini sebentar dengan saya sendiri di sana ya. Oke? Tolong sampaikan kepada orang tua bahwa hal ini sangat positif ya. Supaya tadi bilang apa, ada kerinduan itu, kerinduan dari guru kepada anak, anak juga kepada ini guru, pacar yang antara guru dan guru yang terpisah kan bisa ketemu di sekolah. Kan ketemu di sekolah itu lebih leluasa, ya gitu kan? Kami pemain lama dari kami tahu. Baik, saya rasa demikian ya. Nanti kita kembali kepada Ibu Ketua untuk selanjutnya. Sedikit. Oh, baik, silakan. Nanti terakhir Pak Agus. Baik Mama, terima kasih atas pengertiannya. Maksud saya tadi itu bahwa memang siapa yang mau divaksin, dan nanti kita sama-sama pasti surat pernyataan ya Ibu dokter sebelum divaksin kan kita dapat tangan surat gitu kan, surat pernyataan bersedia divaksin. Tapi maksud saya di sini bahwa ya kan kita vaksin kan harus surat pernyataan. Oh iya, baik. Maksudnya nanti permintaan saya terkait dengan surat pernyataan itu mungkin dari orang tua bahwa mengizinkan anaknya ikut vaksin. Jadi kalau memang di sekolah lain kalau tidak, nanti kami mungkin dari kami di internal sekolah kami terpaksa buat. Karena memang aturan ini. Nah, kita dengar dulu ya. Kita dengar beliau. Begini Bapak, kita mungkin saling menghargai lah. Ya. Baik. Oke. Maksud kami di sini bahwa nanti kami di sekolah kami tetap bikin surat persetujuan dari orang tua bahwa orang tua mengizinkan anaknya untuk vaksin. Sebab namanya juga anak di bawah umur 17 tahun masih diberi perlindungan. Kita hanya untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi Ibu Kabit P2P bilang itu. Jangan sampai sudah terjadi orang datang dongkrak kita di sekolah. Sehingga kita harus sedikit dasar yang sedikit kuat lah maksudnya. Jadi bukan nanti mau umumnya semua harus ada surat pernyataan, tidak mungkin. Nanti kami internal di sekolah kami bikin surat persetujuan dari orang tua. Baik, siap, saya kembalikan. Tidak ada yang mau menerima. Saya tambahkan sedikit ya. Itu kepresnya itu sudah ada. Ada kepres itu kita tidak boleh indonesia. Jadi itu saya wajib. Kita wajib. Kita sampai kita di sekolah kita buat dari yang satu. Baik, jadi mungkin begini ya, kita ambil jalan tengah karena ini adalah keputusan secara nasional mewajibkan untuk semua harus vaksin. Ya, saya rasa kayak Pak dari Satap Manumuti ini ingin supaya tidak ada komplain setelah vaksin. Jadi biar orang tua mau memberikan izin kepada anaknya, tetapi intinya bahwa mereka tetap harus vaksin. Ya. Untuk menjaga supaya aman, sekolah aman, bahwa ini ada izin dari orang tua. Apapun yang terjadi, ada kipi-kipi yang sedikit dari sedang ke berat misalnya, ya sekolah aman karena dari pihak orang tua sudah mengizinkan. Tetapi intinya bahwa kita mengamankan perpres. Intinya kita mengamalkan perpres, artinya semua anak wajib diimunisasi kecuali yang memang tidak terindikasi untuk divaksin. Mungkin dokter yang akan men-screening dia tahu ya, mana yang boleh divaksin, mana yang tidak boleh divaksin. Nah, untuk menghindari kejadian pasca imunisasi yang terjadi seperti tadi kata Ibu Kabir, nah ini kita harus memberikan pengarahan kepada anak-anak, membuat janji untuk datang besok. Ingat, malam tidak boleh begadang, harus tidur cukup ya. Besok pagi sebelum datang ke sekolah makan kenyang. Yang ketiga,
tidak boleh minum alkohol setelah vaksin. Ya. Kalau terjadi apa-apa di luar yang tadi kita sampaikan, tanggung jawab sendiri. Jadi kalau sudah kasih tahu tidak boleh minum alkohol, pagi tetap minum alkohol, nah salah sendiri. Ya kan sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Komunikasi ini penting, ya. Komunikasi ini penting disampaikan kepada orang tua dan anak. Jadi karena SMP, SMA Plus sudah akan mulai besok, tolong Pak Kepala Sekolah, Bapak Anies, tolong disampaikan secara jelas kepada anak agar besok itu mereka benar-benar mempersiapkan diri sebelum divaksin. Jadi untuk jadwal SMA Plus kita 3 hari, hari Jumat, hari Sabtu yang bisa, dokter? Jumat, Sabtu, Senin. Ya, saya akan dampingi. Saya sendiri bisa memberikan penyuluhan kepada anak-anak sebelum mereka divaksin. Kita mulai jam besok. Jam 10 pagi. Baik, sesuai jadwal kita mulai jam 10 pagi. Jadi setengah 10 saya sudah ada di sana. Ya, jadi saya bersama staf dari PKK akan mendampingi Bapak Ibu petugas kesehatan bersama Ibu Kadis atau Pak Kadis kalau berkenan hadir tidak ada kegiatan lain, dan juga bersama Bapak Ibu guru yang ikut mengawasi dari TNI Polri mohon kesediaannya, Satpol PP mohon kesediaannya, dan Ibu dari Kominfo biar bisa dirilis beritanya. Baik, jadi saya kira sudah clear ya semua. Silakan, sorry, lupa satu. Saya tambah sedikit. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Tekan saja, Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya mau sampaikan dari tadi Ibu Kari sudah memberikan kesempatan dan menjelaskan tentang 3 vaksin yang ada. Tapi semua kita tidak ada yang bertanya apakah untuk anak sekolah itu memakai vaksin apa. Yang pertama. Terus yang kedua, vaksin yang ada di Dinkes ini kan kita setiap hari kita cek terus. Yang sekarang kebanyakan yang Moderna. Moderna mungkin dok sekitar 4.000 lebih, 4.000 dosis lebih. Nah itu sebelumnya diperuntukkan untuk nakes saja, tetapi sekarang sudah diperuntukkan untuk semua masyarakat umum. Nah, mungkin semua kita yang ada ini bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa bisa itu bukan hanya untuk dosis pertama, untuk dosis ketiga, tapi dosis pertama juga bisa bagi yang belum melaksanakan vaksinasi untuk dosis pertama. Dalam hal ini Sinovac atau Coronavac, tapi bisa memakai AstraZeneca atau Moderna. Kalau yang belum pernah sama sekali bisa suntik, itu dosis pertama. Nah, kalau yang sudah dosis pertama dan dosis kedua itu ya untuk nakes yang sudah melaksanakan atau masyarakat umum yang sudah melaksanakan dosis pertama dan dosis kedua, itu masuk dosis ketiga. Nah itu. Sehingga masyarakat itu maksudnya tidak hanya bilang kami tidak vaksin ini dosis pertama dosis kedua, jadi dosis ketiga kami tidak lagi tidak bisa karena dosis pertama belum, dosis kedua belum. Nah itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kendala-kendala yang dihadapi petugas di lapangan. Dalam hal ini saya juga termasuk petugas vaksinator juga. Jadi kendala yang dihadapi lapangan ini karena masyarakat juga kita datang untuk memobilisasi mereka untuk datang vaksin setengah mati juga. Ada faktor itu tadi kejauhan. Terus seperti tadi mungkin Pak Guru mohon maaf, motivasi dari kita orang tua atau tokoh masyarakat untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk datang vaksin itu juga kurang kita mau bilang kurang membantu karena takut dengan kipi yang pernah terjadi. Dari itu juga karena mereka sampaikan sehingga masyarakat itu tidak mau divaksin. Mereka mau divaksin kecuali mereka bilang kita ada ancaman untuk BLT. Nah, kalau tidak vaksin berarti
kami tidak akan direpeti, itu baru mereka mau. Nah sekarang banyak ada keluhan dari Unit 4, Lina, itu masyarakat yang sudah menerima vaksin pertama tidak mau lagi untuk dosis vaksin kedua. Nah, karena mereka sudah mendapatkan itu, sehingga ancaman dari dokter, kamu yang tidak datang untuk dosis kedua, kami tidak memberikan kartu vaksin untuk kamu. Nah yang sekarang ini dong, nah itu ancaman dokter mereka seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini kendalanya di vaksin. Jadi mohon maaf, saya yang biasa kawal untuk mengambil vaksin di Kupang karena kita keterbatasan vaksin. Itu yang pertama, kita diberikan vaksin juga terbatas sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua, kita jauh di sini kita karena vaksin ini dok datang ini 3 hari sudah datang. Tetapi kita pergi, kita meminta untuk diberikan kepada kita bahwa memang mereka kasih itu dinas provinsi. Maksud permintaan saya begini, kerjasama diikat dengan provinsi untuk vaksin ini. Saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa kita malah kali jauh dari sini ke Kupang ini kan 6 jam. Kalau ini 6 jam. Kalau cepat ya pas 3 jam itu cepat. Kalau macet bisa 6 jam. Saya minta kalau bisa pengambilan vaksinnya lewat Atambua supaya cepat. Karena kapal kita ke Kupang, kapal balik ini kita sudah tunggu capek. Teknisnya itu tuh diatur. Sudah, terima kasih. Baik, jadi mungkin saya langsung tanggapi, nanti Ibu Kadis nanti tolong dilengkapkan. Jadi yang pertama soal partisipasi masyarakat. Ini yang pertama saya ingin tekankan bahwa sasaran kita saat ini adalah sasaran anak-anak sekolah. Jadi jelas aturan mainnya, instruksi jelas, lingkungan sasaran kita juga jelas. Jadi kita tidak perlu khawatir. Saya rasa itu tidak ada masalah. Memang ke masyarakat umum, nah ini kita perlu komunikasi, dan komunikasi. Kalau komunikasinya macet, ya ini yang terjadi. Jadi mari kita buka komunikasi, ya. Kita komunikasikan dengan Bapak Desa, Ketua RT RW, ya, yang punya masyarakat, ya. Kasih informasi sejelas-jelasnya. Kalau tidak ada informasi, ya pasti mereka ketakutan. Karena yang didengar tadi kayak kata Bapak Anies tadi, kami hanya dengar sepotong-sepotong, kami belum tahu. Nah sekarang kan sudah tahu kan? Jadi bisa informasikan lebih banyak. Apalagi yang ngomong kalau Tuan Guru, ya, Bapak Guru, Ibu Guru pasti lebih dipercaya. Ya. Jadi saya rasa mari kita buka komunikasi. Intinya begitu. Pendidikan kepada masyarakat ini sangat penting. Ya. Jadi mari kita bersama-sama saling membantu. Jangan biarkan dinas kesehatan bekerja sendiri. Jangan biarkan dinas pendidikan bekerja sendiri. Mari kita bersatu untuk kebaikan kita semua. Jadi mari kita buka komunikasi. Sekali lagi, kasih informasi sebanyak-banyaknya yang positif kepada masyarakat supaya masyarakat jadi percaya, ya. Kemudian tentang ketersediaan vaksin, jenis vaksin. Jadi jenis vaksin tadi Ibu Kadis sudah bilang, yang kita pakai adalah Sinovac, ya. Nah, untuk masyarakat umum ada pilihannya, boleh pakai Sinovac, boleh pakai AstraZeneca yang tadi saya lihat masih ada 200-an file, ya, 200-an file. Kemudian ada Moderna yang belum terpakai untuk masyarakat umum karena masih dikhususkan untuk petugas kesehatan. Nah itu teknisnya saya rasa Bapak Ibu tidak perlu tahu karena bikin rumit. Biar petugas kesehatan saja yang tahu mana yang cocok untuk masyarakat, mana yang cocok untuk anak sekolah. Ya, itu tugas daripada Ibu Kadis bersama jajaran, Ibu Kadis Kesehatan bersama jajaran. Jadi intinya adalah bahwa kita siapkan sasaran anak sekolah kita supaya kegiatan tatap muka bisa berjalan kembali minimal di awal semester berikut. Kita upayakan supaya sampai dengan Desember kita sudah mencapai herd immunity
untuk masyarakat Melaka. Itu saja. Nah, apabila vaksinnya bermasalah, Dr. Ida tolong diinformasikan ke saya akan langsung telepon Ibu Gubernur karena beliau bersedia untuk memfasilitasi kita soal vaksin. Karena ini memang program dari PKK untuk herd immunity. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Dr. Ida ada yang mau disampaikan lagi? Semua sudah pas? Sudah bisa kita eksekusi besok? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk kesediaannya untuk menjalankan program vaksinasi Goes to School. Nanti kita rencanakan lagi bersama Ibu Kadis dan Ibu Kabid untuk vaksinasi ibu hamil dan ibu menyusui. Akan menyusul secepatnya Bu, minggu depan saya harapkan kita bertemu lagi untuk mengatur schedule untuk itu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya ucapkan selamat sore, sampai bertemu di lapangan. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Sebelum kita akhiri rapat siang kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan resume rapat kita pada hari ini. Yang pertama dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka. Launching akan dilaksanakan di SMA Plus Santo Albertus Agung Welion tanggal 17 tahun 2021 jam 10 pagi. Jumlah siswa yang akan divaksin sebanyak 410 orang. Untuk tahap pertama yang akan divaksin itu kelas 1, itu jumlah siswa itu 176 orang. Yang kedua dari Ibu Kadis Kesehatan, laporan dari Ibu Kadis Kesehatan, ibu hamil di Kabupaten Melaka yang siap divaksin sebanyak 1.514 orang. Ibu menyusui sebanyak 3.689 orang. Untuk kegiatan launching pada SMA Plus Santo Albertus Agung Welion sebanyak 410 dosis telah disiapkan dengan tenaga vaksinator juga sudah siap. Yang berikut dari Bapak Kadis Pendidikan, laporan dari Bapak Kadis Pendidikan, jumlah siswa SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Melaka sebanyak 16.077 siswa. Jadwal kegiatan vaksin nanti akan disiapkan. Himbauan kepada Bapak Ibu guru, tolong infokan kepada siswa agar pada saat vaksin membawa serta KK sehingga bisa diinput pada aplikasi pelindung diri. Yang berikut dari Mama Kadis Fin, kami siap menggerakkan kader di 127 desa untuk mensukseskan program dari PKK. Yang berikut dari Ibu Kadis Kominfo, kami siap meliput dan mempublikasikan kegiatan ini karena di Melaka ada 36 media yang terdaftar. Ada juga paket bantuan dari Media Group berupa paket berupa masker dan obat-obatan berupa vitamin. Himbauan dari Ketua IBI kepada Bapak Ibu guru untuk menginfokan kepada siswa agar pada saat vaksin anak-anak harus makan yang kenyang. Yang berikut tidak boleh minum alkohol setelah makan. Demikian resume yang selamat siang untuk kita semua. Selamat sore untuk kita semua.